Sebelum nonton video ini, klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pagi hari ini kita akan kembali belajar bahasa Indonesia dengan saya, Ibu Ismani Apriyana Rahab, dalam materi puisi rakyat. Sebelum mulai belajar, Ibu harap kalian semua berdoa masing-masing di rumah dan menyiapkan buku dan pulpen kalian. Selamat menyaksikan anak-anak. Baik, hari ini kita bertemu lagi di pelajaran bahasa Indonesia semester kedua. Ini pelajaran yang pertama, materinya mengenai puisi rakyat. Nah, puisi rakyat ini pasti kalian ada beberapa yang sudah mengenal, mungkin sudah membaca-baca buku, dan ada juga yang masih bingung apa itu dengan puisi rakyat. Nah, mari kita simak baik-baik. Siapkan buku dan pulpen kalian, buka juga buku siswa yang sudah kalian pegang. Puisi rakyat ialah bentuk sastra lisan, yaitu puisi yang terikat oleh aturan-aturan tertentu dan berkembang secara turun-temurun. Nah, puisi rakyat ini puisi yang terikat oleh aturan-aturan. Sekarang karakteristik puisi rakyat. Karakteristik ini sama dengan ciri-ciri ya. Ciri-ciri puisi rakyat yang pertama, tidak dikenal nama pengarangnya. Jadi siapa saja bisa membuat puisi rakyat, bebas. Yang kedua, disampaikan dari mulut ke mulut. Nah, puisi rakyat ini terkenalnya itu dari pembicaraan orang satu ke orang yang lain. Jadi disebarkan melalui mulut ke mulut. Terus yang ketiga, sangat terikat oleh aturan-aturan. Nah, aturan-aturan yang dimaksud ini yaitu jumlah baris tiap bait, jumlah suku kata, dan rima. Nah, itu aturan-aturan yang mengikat puisi rakyat, yang membedakan puisi rakyat dengan puisi bebas pada umumnya. Nah, jenis-jenis puisi rakyat. Yang pertama, mantra, pantun, karmina, gurindam, syair, seloka, dan talibun. Kita bahas satu persatu. Mantra, ciri-cirinya yaitu mengandung rima dan irama, mengandung kekuatan gaib. Nah, mantra ini pasti kalian banyak yang tidak asing lagi, atau mungkin kalian sudah sering mendengar mantra. Mantra ini di bahasa sehari-hari kita mungkin lebih dikenal seperti kata-kata sihir mungkin ya, seperti sihir, mantra. Contohnya yaitu sirih lontar, pinang lontar, terletak di ujung muara, hantu buta, jembalang buta, aku angkat jembalang rusa. Nah, ini hanya orang-orang tertentu saja yang paham dengan artinya. Ini contoh-contoh lain juga ada di buku kalian, bisa kalian lihat masing-masing. Yang kedua, pantun. Pantun ciri-cirinya yaitu terdiri atas 4 baris setiap baitnya. Yang kedua, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, 2 baris pertama sebagai sampiran dan 2 baris berikutnya sebagai isi. Kita analisis satu persatu sesuai ciri-cirinya ya. Ciri yang pertama, terdiri atas 4 baris. Nah, kalian perhatikan contoh di bawah. Itu ada terdiri dari 4 baris. Itu satu bait puisi. Membuat manisan, dijual dalam berbagai harga, berbaktilah agar kelak. Nah, itu satu bait, satu kesatuan. Terdiri dari 4 baris. Nah, contoh ciri-ciri yang kedua yaitu setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Suku kata ini berbeda ya dari kata dan berbeda juga dari huruf. Ibu ambil contoh baris yang pertama, membuat. Nah, suku kata ini kalau lebih gampangnya itu cara kalian membacanya, menghitungnya itu cara kalian membacanya. Membuat. Nah, kalian dengarkan ada jeda-jeda di situ. Membuat. Berarti ada 3 suku kata pada kata membuat. Terus manisan. Nah, manisan juga ada 3 jeda, berarti 3
suku kata. Manisan, dari, buah, salak. Nah, jadi jumlahnya ada 3 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2, jadi 12. Baris pertama itu jumlah suku katanya ada 12. Kita hitung lagi yang baris kedua. Dijual dalam berbagai harga. Dijual ada 4, dalam ada 2, berbagai ada 3, harga. Jadi totalnya ada 11 suku kata. Baris yang ketiga kita hitung lagi. Berbaktilah ada 4, pada ada 2, ibu ada 2, bapak ada 2. Jumlahnya ada 10 suku kata. Baris yang keempat kita hitung lagi. Agar ada 2, kelak ada 2, bisa ada 2, masuk ada 2, surga ada 2 suku kata. Berarti total baris keempat itu ada 10 suku kata. Nah, sesuai tidak dengan ciri-ciri yang baris kedua? Ciri-ciri baris kedua tadi terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Setelah kita hitung, kisaran suku kata yang kita hitung itu antara 10 sampai 12 suku kata. Berarti sesuai dengan ciri-ciri pantun. Nah, ciri-ciri yang ketiga, 2 baris pertama itu sebagai sampiran dan 2 baris selanjutnya itu sebagai isi. Nah, membuat manisan dari buah salak dijual dalam berbagai harga itu termasuk sampiran. Terus berbaktilah pada ibu bapak agar kelak bisa masuk surga. Nah, itu termasuk isi. Sudah jelas ya? Baik, next. Karmina. Nah, ciri-ciri Karmina terdiri dari 2 baris setiap 1 bait. Bersajak AA. Baris pertama sampiran, baris kedua isi. Umumnya berisi sindiran. Nah, perhatikan contoh di bawah. Terdiri dari 2 baris. Mintalah obat pada kerabat. Ikutlah nasihat agar selamat. Nah, itu sajaknya AA. AA di sini maksudnya berakhiran sama, bunyinya sama. Kerabat selamat. Nah, baris pertama itu merupakan sampiran. 1 baris pertama merupakan sampiran, 1 baris kedua merupakan isi. Dan umumnya berisi sindiran. Umum itu kebanyakan, walaupun tidak semua isi Karmina itu sindiran, tapi umumnya kebanyakan itu berisi sindiran. Selanjutnya gurindam. Gurindam ciri-cirinya yaitu setiap bait terdiri dari 2 baris dengan rima yang sama dengan Karmina tadi ya. Yang kedua, jumlah suku kata dalam baris antara 10 sampai 14 suku kata. Yang ketiga, hubungan antar baris membentuk kalimat majemuk sebab akibat. Yang keempat, berisi nasihat, filosofi hidup, atau kata mutiara. Kata mutiara ini sering kalian dengar. Kata-kata yang indah, kata-kata yang bermakna. Ciri yang kelima yaitu baris pertama berisi soal, masalah, atau perjanjian. Nah, ini ada 2 jenis gurindam. Gurindam berkait dan gurindam berangkai. Gurindam berkait adalah gurindam yang bait pertama berhubungan dengan bait berikut dan seterusnya. Sedangkan gurindam berangkai adalah gurindam yang memiliki kata yang sama setiap baris pertama baitnya. Nah, kalian perhatikan contohnya. Juga ada di buku kalian contohnya. Kalian bisa sesuaikan ciri-ciri dengan cara ibu tadi menentukan ciri-cirinya sesuai apa tidak dengan contohnya. Kalian bisa lakukan itu sendiri di rumah. Selanjutnya syair.
Syair itu setiap bait terdiri dari 4 baris dan bersajak AA. Itu artinya setiap akhirannya bunyinya sama. Yang kedua, setiap baris memiliki makna yang berkaitan. 3. Syair berisi nasihat atau petuah. Yang keempat, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah, ini sama dengan ciri-ciri pantun. Suku katanya jumlahnya 8 sampai 12 suku kata. 5. Semua baris adalah isi, tidak ada sampirannya, semuanya isi. Yang keenam, bahasanya berupa kata kiasan. Syair itu bisa kalian lihat contohnya di buku kalian. Bisa juga kalian cari di Google, itu contoh-contoh syair itu panjang-panjang sekali, banyak sekali di Google. Kalian bisa cari, bisa search. Terus selanjutnya seloka. Seloka ciri-cirinya yaitu setiap bait terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri dari 2 sampai 10 suku kata. Yang ketiga, isi seloka itu berupa nasihat atau petuah. Contoh, naik motor milik si Dahlan, pergi ke pasar membeli nanas, agar selamat sampai tujuan, selalu taatilah lalu lintas. Nah, ini kan berupa nasihat atau petuah. Mari kita uji baris pertama ada berapa suku kata, kita cek. Naik 2, motor 2, milik 2, si 1, Dahlan. Nah, ada 9 totalnya. Tidak melebihi kan? Ciri-cirinya kan 2 sampai 10, berarti antara kisaran 2 sampai 10 itu berarti benar ciri-ciri seloka. Sedangkan yang baris pertama tadi setelah kita hitung itu totalnya ada 9 suku kata. Nah, semoga kalian sudah bisa menghitung suku kata masing-masing di rumah. Selanjutnya talibun. Talibun ini ciri-cirinya terdapat beberapa baris untuk menjelaskan suatu peristiwa. Yang kedua, isinya berdasarkan suatu perkara. Perkara itu sejenis semacam permasalahan begitu ya. Isinya berdasarkan suatu permasalahan dan dijelaskan secara rinci. Nah, talibun itu ada masalah dan dijelaskan secara rinci. Contohnya itu bisa kalian baca di bawah, ada juga itu di buku kalian. Kalian baca saja, simak, kalian sesuaikan juga dengan ciri-ciri yang di atasnya. Bisa kalian simak baik-baik. Contohnya, berlayar ke pulau antah berantah, menerjang gulungan ombak, bersama nahkoda tak kenal lelah, agar kau tak bersusah payah melewati masa depanmu kelak, tuntutlah ilmu tak kenal lelah. Nah, ini suatu cerita yang endingnya atau isinya itu agar kita selalu menuntut ilmu agar masa depan kita bahagia kelak. Tidak ada bersusah payahnya itu di awal. Jadi ketika tua nanti kita tidak lagi bersusah payah. Baik. Sekian dulu penjelasan dari Ibu. Ibu akhiri pelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian bisa mengerti apa yang Ibu jelaskan. Dipelajari lagi, dilihat lagi buku-buku yang ada di rumah. Jika ada yang tidak kalian pahami, bisa tanyakan dengan Ibu. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.